Halo teman-teman, baiklah saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Orma Angelus Topul dengan NIM 2212-03027. Saya dari Universitas Evarina, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mereview satu buku yang berjudul Pembelajaran Literasi Berbasis Sastra Lokal. Penulisnya ada 3. Yang pertama, Dr. Ibadullah Malawi MPD. Yang kedua, Dewi Trinanasari MPD. Yang ketiga, Kartika Sari HS MPD. Baiklah teman-teman, kita masuk ke daftar isi. Yang pertama, halaman judul, kata pengantar, daftar isi. Bab 1, pendahuluan. Bab 2, selayang pandang literasi. Bagiannya hakikat literasi dan kondisi literasi di Indonesia. Bab 3, literasi di sekolah dasar. Yang bagiannya prinsip literasi di sekolah dasar, perencanaan, pembelajaran literasi di SD, pelaksanaan, evaluasi. Bab keempat, pembelajaran literasi inovatif. Bagiannya strategi pembelajaran literasi. B, pengembangan kegiatan literasi di sekolah. Masuk ke bab 5, sastra lokal dalam literasi. Yang bagiannya yang pertama, hakikat sastra lokal, fungsi dan kedudukan pemanfaatan sastra dalam literasi. Bab ke-6, gerakan literasi berbasis sastra lokal. A, gerakan literasi berbasis sastra lokal. B, gerakan literasi sekolah. Dan yang bab 7, implementasi pembelajaran literasi dengan sastra lokal. Yang bagiannya skenario pembelajaran, buku penunjang. Dan ke bab 8, sastra lokal di daerah Magetan dan sekitarnya, terus daftar pustaka. Oke teman-teman, kita masuk ke bab yang pertama, bab 1, pendahuluan. Literasi memegang peranan penting dalam pembelajaran di SD. Kemampuan literasi yang baik pada siswa mendorong pengembangan kemampuan lain, sebab literasi merupakan kemampuan dasar untuk memperoleh kemampuan pada bidang lain. Secara sederhana, literasi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis. Kita mengenalnya dengan melek aksara atau keberaksaraan. Data dari Association for the Educational Assessment mencatat bahwa pada tahun 1992 Finlandia dan Jepang sudah termasuk negara dengan tingkat membaca tertinggi di dunia. Sementara itu, dari 30 negara, Indonesia masuk pada peringkat 2 terbawah. Perkembangan literasi di Indonesia pada saat ini masih dikatakan rendah. Hal tersebut tertulis dalam hasil kajian dari Program for International Student Assessment atau PISA, yang menunjukkan bahwa dalam kemampuan membaca, bangsa Indonesia menempati urutan ke-57 dan 65 negara di dunia. Dalam perkembangannya, tradisi baca tulis yang tertanam dalam masyarakat Indonesia tidak dapat tumbuh subur seperti yang diharapkan. Sekolah dasar merupakan sarana utama untuk mengembangkan literasi. Selain itu, sekolah dasar merupakan jenjang utama yang menentukan keberhasilan penguasaan suatu keterampilan pada jenjang berikutnya. Untuk pembelajaran literasi di SD harus mendapatkan perhatian ekstra. USAID Prioritas Provinsi Jawa Timur adalah salah satu lembaga yang konsisten untuk membina kemampuan literasi siswa melalui pelatihan guru dalam praktik pembelajaran yang baik dengan berbagai inovasi. Salah satu inovasi yang dikembangkan oleh USAID adalah Big Books sebagai buku penunjang pembelajaran literasi pada SD, kelas rendah. Sedangkan untuk literasi di kelas tinggi, belum ada buku penunjang yang dikembangkan secara khusus. Padahal, jika dasar literasi yang baik di kelas rendah sudah dijalankan namun tidak diteruskan pada jenjang selanjutnya, maka budaya literasi yang baik akan gagal terbentuk.
Bertitik tolak dalam kondisi tersebut, guru sebagai ujung tombak berjalannya literasi di sekolah harus mempunyai inisiatif dan kemampuan prima untuk mengembangkan potensi dan kemampuan literasi siswa. Buku sumber yang baik berkenaan dengan pengembangan literasi di SD kelas tinggi belum begitu banyak tersedia di lapangan. Oleh karena itu, perlu dihadirkan buku ini untuk menunjang pengembangan literasi lebih lanjut. Buku ini memfasilitatori guru untuk mengembangkan kemampuan literasi siswa di SD kelas tinggi dengan mempertimbangkan tahapan kemampuan berpikir siswa yang operasional, konkret, dan tematik integratif. Mempertimbangkan hal tersebut, maka sastra lokal dapat dikembangkan menjadi sumber literasi yang sangat dekat dengan siswa. Sastra secara harfiah dimaknai sebagai tulisan yang indah. Theo 1988 menyatakan bahwa untuk memahami sebuah karya sastra perlu pemahaman terhadap budaya yang menjadi latar belakang karya tersebut. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena sastra adalah produk budaya. Sebagai produk budaya, sastra mengandung nilai-nilai universal yang bersifat baik. Nilai-nilai universal ini tentunya adalah nilai yang tidak bertentangan dengan norma dan keyakinan masyarakat tempat karya sastra tersebut berkembang. Ada beberapa bentuk karya sastra yang muncul pada pembelajaran di SD, diantaranya adalah puisi, drama, dan prosa. Dari ketiga bentuk karya sastra tersebut, prosa menempati porsi yang besar. Melalui prosa, ada banyak sekali nilai positif yang bisa ditransfer kepada siswa. Namun, sayangnya pembelajaran sastra, khususnya pada tataran prosa, yang selama ini berlangsung di sekolah adalah pembelajaran yang bersifat kering serta jauh dari kehidupan siswa sehari-hari. Prosa di sekolah diajarkan sebagai bahan kajian ilmu sastra, bukan itu sendiri. Bahkan, ini juga terjadi pada tingkat apresiasi sastra. Pada tahap apresiasi sastra, guru hanya memandang prosa sebagai sesuatu yang harus dianalisis unsur intrinsiknya, bukan diresapi maknanya dan tidak diberikan secara komprehensif. Yang lebih parah, prosa yang digunakan di lapangan terpancang pada prosa yang tertera dalam kebanyakan buku cetak. Yang paling sering ditemui di sekolah dasar adalah hikayat Malin Kundang dari Sumatera, hikayat Lebay nan Alwi dari Sumatera asal-usul Banyuwangi dari Jawa Timur, dan dongeng Timus Mas dari Jawa Tengah. Karya-karya tersebut digunakan pada SD di Indonesia. Pada dasarnya, karya-karya tersebut mengandung nilai-nilai kebaikan. Sayangnya, karya-karya ini merujak pada kearifan lokal daerah asal masing-masing. Jika hal itu digunakan pada seluruh daerah di Indonesia yang pada dasarnya mempunyai kekhasan masing-masing, tentu berimbas pada ketidakholistikan penyampaian materi. Oke teman-teman, itulah dari bab yang pertama. Baiklah, sekarang kita masuk ke bab yang kedua. Selayang pandang literasi. Pada bagian selayang pandang literasi, ada bagiannya yang pertama itu hakikat literasi. 1. Pengertian literasi. Istilah literasi di Indonesia begitu mengemuka di berbagai domain kehidupan. Salah satu domain yang konsentrasi penuh untuk pengembangan literasi yakni pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi. Seiring dengan perkembangan literasi yang pesat, tentu diperlukan pemahaman yang mendalam terkait dengan literasi itu sendiri. Secara etimologis, literasi berasal dari bahasa Latin litera yang memiliki pengertian sistem tulisan yang menyertainya. Literasi adalah hak asasi manusia yang fundamental dan fondasi untuk belajar sepanjang hayat. Hal ini penting sepenuhnya untuk pembangunan sosial dan manusia dalam kemampuannya untuk mengubah kehidupan. Dalam kaitannya dengan frasa mengubah kehidupan, tentu kita akan dihadapkan pada tuntutan kompetensi yang harus dikuasai oleh masing-masing personal agar tetap bisa survive di era modern ini. Peningkatan kompetensi bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Namun, dasar utama peningkatan kompetensi adalah
peningkatan pengetahuan yang bisa diperoleh melalui kemampuan membaca dan menulis yang baik. Oleh sebab itu, kemampuan dasar membaca dan menulis merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh manusia. Produk baru, dengan kata lain kebutuhan akan melek huruf, harus menjadi kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing personal. Istilah melek huruf ini terintegrasi dalam dua kompetensi utama, yakni kompetensi membaca dan menulis. Sebagaimana pendapat Goody 1999, pengertian literasi dalam arti sempit adalah kemampuan untuk membaca dan menulis. Pendapat tersebut sesuai dengan makna literasi yang tercantum dalam Kamus Online Merriam-Webster, yang menjelaskan bahwa literasi berasal dari bahasa Latin literatur dan bahasa Inggris letter. Literasi merupakan kualitas atau kemampuan melek huruf atau aksara yang di dalamnya meliputi kemampuan membaca dan menulis. Meskipun dalam perkembangannya, melek huruf yang dimaksudkan tidak hanya berkutat pada pemahaman seseorang untuk mengenali dan atau membaca dan menginterpretasi lambang huruf dan angka saja, tetapi juga kemampuan untuk mengenali dan memahami ide-ide yang disampaikan secara visual, baik berupa gambar, video, maupun adegan. Definisi ini memaknai literasi dari perspektif yang lebih kontekstual. Pendapat tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh tim Education Development Center atau EDC yang menyatakan bahwa literasi lebih dari sekedar kemampuan baca tulis. Menurut EDC, literasi merupakan kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan skill yang memiliki dan dalam hidupnya, maka tak jarang kemampuan literasi seseorang dikaitkan dengan pengalaman akademiknya. Alberta 2009 menjelaskan bahwa literasi bukan hanya sekedar kemampuan untuk membaca dan menulis, namun menambah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang membuat seseorang memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu memecahkan masalah dan berbagai konteks, mampu berkomunikasi secara efektif, dan mampu mengembangkan potensi serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Pendapat lain tentang pengertian literasi disampaikan oleh Cardon 2003 yang menyatakan bahwa literasi adalah ilmu yang menyenangkan yang mampu membangun imajinasi para siswa untuk menjelajah dunia dan ilmu pengetahuan. Literasi melibatkan penguasaan sistem-sistem tulisan dan konvensi-konvensi yang menyertainya. Namun demikian, literasi utamanya berhubungan dengan bahasa, baik lisan maupun tulis, dan bagaimana bahasa itu digunakan baik secara personal, komunal, maupun sosial. Sistem bahasa lisan lebih bersifat primer karena telah lebih dulu digunakan daripada bahasa tulis dan tumbuh berkembang seiring dalam peradaban manusia. Penggunaan pun manusiawi karena dia diujarkan oleh manusia sebagai cara termudah dan tertua untuk berkomunikasi dan menunjukkan eksistensi. Sedangkan sistem bahasa tulis bersifat sekunder. Berbicara tentang bahasa tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai budaya. Dalam hal ini, bahasa merupakan salah satu bagian produk budaya. Untuk itu, pendefinisian istilah literasi tentunya harus mencakup unsur yang melingkupi bahasa itu sendiri, yakni situasi sosial budayanya. Berkenaan dengan ini, Carr 2000 mendefinisikan literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial dan historis serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi memerlukan setidaknya sebuah kepekaan yang tak terucap tentang hubungan-hubungan antara konvensi tekstual dan konteks penggunaan, serta idealnya kemampuan untuk berefleksi secara kritis tentang hubungan-hubungan itu. Karena peka dengan maksud atau tujuan, literasi itu bersifat dinamis, tidak statis, dan dapat bervariasi di antara dan di dalam komunitas dan kultur. Di kursus wawacana, literasi memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan, pengetahuan tentang genre
dan pengetahuan kultural. Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat dipahami bahwa pengertian literasi tidak hanya sekedar kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis, tetapi telah berevolusi sesuai perkembangan zaman, yakni kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi dan menginterpretasi kode atau simbol huruf, atau tulisan, angka, grafik, tampilan visual lainnya. Bahkan praktik kultural yang mencakup dan berkaitan dengan berbagai persoalan manusia dan kemanusiaan. Terlebih lagi, kini kata literasi makna rujukannya telah meluas dan semakin kompleks. Pelajaran memerlukan kompetensi mumpuni untuk dapat menguasai berbagai bidang ilmu. Oleh sebab itu, jika dikaitkan dengan pendidikan, Kern menyatakan literasi memiliki setidaknya 7 prinsip dasar. Adapun masing-masing penjelasan ketujuh prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu A. Prinsip interpretasi. Interpretasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pemikiran dan pemahaman manusia atas segala sesuatu. Dalam hal ini, interpretasi tidak hanya bekerja secara rasional dan logis, tetapi juga memerlukan kinerja daya intuisi. Sebab itu, apabila seorang pembaca menginterpretasikan objek yang dibacanya, baik berupa tulisan maupun fenomena atau gambar, penulis juga akan melakukan proses interpretasi atas pengalaman sesuai kekayaan intelektual. Peristiwa ini dialaminya atau hasil pengamatan, gagasan, ide, dan lain-lain. Yang B. Prinsip kolaborasi. Prinsip kolaborasi atau kerjasama menjadi sarana kesepahaman yang harus terjadi antara penulis dengan pembaca. Dalam hal ini, seseorang penulis harus paham siapa pembaca yang akan mengonsumsi tulisan-tulisannya, sehingga para pembaca akan dengan mudah menangkap maksud yang ingin disampaikan penulis dalam karya tulisnya. Dengan kata lain, dalam berliterasi terdapat kerjasama antara dua pihak, yakni penulis pembicara dan pembaca pendengar. Kerjasama yang dimaksud itu dalam upaya mencapai suatu pemahaman bersama. Penulis atau pembicara memutuskan apa yang harus ditulis atau dikatakan atau yang tidak perlu ditulis. Dikatakan berdasar pemahaman mereka terhadap pembaca atau pendengarnya. Sementara itu, pembaca pendengar mencurahkan motivasi, pengetahuan, dan pengalaman mereka agar dapat membuat teks penulis lebih bermakna. Kita masuk yang ke C, prinsip konvensi. Antara pembaca dan penulis harus terdapat sebuah konvensi. Maksud dari konvensi di sini meliputi aturan-aturan mengenai tata bahasa dalam bentuk lisan maupun tertulis. Orang-orang yang membaca dan menulis atau menyimak dan berbicara itu ditentukan oleh konvensi atau kesepakatan kultural tidak universal yang berkembang melalui penggunaan dan dimodifikasi untuk tujuan individual. Konvensi di sini mencakup aturan-aturan bahasa baik lisan maupun tertulis. Masuk yang E, prinsip pengetahuan kultural. Masih menggunakan sebagai fungsi seperti sistem keyakinan, sifat, adat istiadat, cita-cita, dan nilai. Dengan kata lain, perbedaan keyakinan, kebiasaan, nilai budaya, dan ideologi antara pembaca dan penulis berpotensi memunculkan kesalahpahaman atau misinterpretasi di antara keduanya. Agar seorang pembaca terhindar dari kesalahpahaman terhadap sebuah tulisan yang ditulis oleh orang yang berbeda secara kultural, maka pembaca harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai budaya, cita-cita, nilai, termasuk ideologi si penulis. Masuk ke prinsip pemecahan masalah. Tulisan selalu terikat dengan konteks linguistik dan setting sosial yang dilengkapinya. Prinsip pemecahan masalah, baik pembaca maupun penulis harus mampu mencari titik temu antara teks dan konteks. Kata-kata selalu melekat pada konteks linguistik dan situasi yang melingkupinya. Maka tidak menyimak, berbicara, membaca, dan menulis itu melibatkan upaya membayangkan hubungan-hubungan di antara kata-kata, frase-frase, kalimat-kalimat, unit-unit makna, teks-teks, dan dunia-dunia. Masuk yang ke F, prinsip penggunaan bahasa.
Literasi melibatkan penggunaan bahasa. Literasi tidaklah sebatas pada sistem-sistem bahasa, lisan maupun tertulis, melainkan mensyaratkan pengetahuan tentang bagaimana bahasa itu digunakan baik dalam konteks lisan maupun tertulis. Untuk menciptakan sebuah wacana atau diskursus, kita masuk yang ke G, prinsip refleksi. Penulis yang baik harus mampu menelaah, merefleksikan apa yang ditulisnya dan mengapa hal itu perlu ditulis. Demikian pula, pembaca yang baik harus mampu merefleksikan apa yang dibaca dan mengapa dia membaca suatu bahan. Dengan kata lain, penulis dan pembaca baik harus mengidentifikasi arah dan tujuan menulis maupun membaca dengan baik serta menetapkan target dari menulis dan membaca pada sebuah konteks. Kita masuk ke yang ketiga dari bab 2, tahap literasi. Kemampuan literasi yang harus dicapai pada setiap tingkatan usia sekolah tidaklah seragam. Hal ini disebabkan setiap jenjang usia sekolah tingkat perkembangan siswa baik secara fisik maupun mental juga tidak seragam. Tuntutan tentu berbeda sesuai dengan karakteristik belajar siswa. Siswa yang ada pada tahapan operasional konkret akan berbeda tuntutan kemampuan literasinya dengan siswa yang ada pada tahapan operasional abstrak. Dalam hal ini, kemampuan literasi individu seharusnya dicapai dengan melalui jenjang terendah sampai jenjang tertinggi. Dengan kata lain, literasi memiliki tingkatan-tingkatan yang menanjak. Jika seseorang sudah menguasai satu tahapan literasi, maka ia memiliki pijakan untuk naik ke tingkatan literasi berikutnya. Baiklah, kita masuk yang ke B, kondisi literasi Indonesia. Rendahnya masyarakat Indonesia merupakan salah satu faktor mengapa sampai saat ini kualitas pendidikan Indonesia masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Fakta tersebut pernah dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh sastrawan besar Indonesia yaitu Taufik Ismail pada tahun 1996. Demi mengetahui tentang tingkat literasi pada siswa di Indonesia, Taufik Ismail melakukan survei di 13 negara. Fakta menarik, sekaligus ironis adalah siswa di Indonesia pergi ke sekolah memang untuk belajar, tetapi sekolah yang luput dari perhatian adalah mereka belajar. Selama ini, para siswa menerima materi dari guru dengan mendengarkan ceramah dan pulang dari sekolah dan membawa bekal atau PR. Yang tak jarang sangat banyak dari mereka yang memiliki minat dan motivasi yang tinggi untuk membaca buku. Bahkan tak jarang dari mereka apatis terhadap kebutuhan untuk membaca buku. Hal inilah yang pada akhirnya turut serta membuat perkembangan literasi di Indonesia sangat jauh tertinggal dibandingkan negara lain di dunia. Tentunya, hal tersebut kontradiktif jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2012 yang menunjukkan fakta bahwa Indonesia menduduki peringkat 60 dengan skor 396 dari total 65 peserta negara untuk kategori membaca. Hasil ukur membaca ini mencakup memahami, menggunakan, dan merefleksikan dalam bentuk tulisan. Padahal, skor rata-rata yang ditetapkan oleh PISA sebesar 500. Pada tahun 2012 tersebut, pencapaian kemampuan terbaik literasi membaca tertinggi di wilayah Asia Tenggara, diraih oleh Singapura yang berada di peringkat ketiga dengan perolehan skor 542. Sedangkan untuk negara Malaysia ada di atas Indonesia dengan peringkat 59 dengan skor 398. Lebih lanjut dijelaskan bahwa di antara negara-negara ASEAN, Indonesia menempati urutan ketiga terbawah bersama Kamboja dan Laos. Hal tersebut berdasarkan penelitian UNESCO mengenai minat pada baca pada tahun 2014 yang menyebutkan bahwa anak-anak Indonesia hanya membaca buku sejumlah 27 halaman dalam satu tahun. Capaian pada tahun tersebut lebih rendah dibandingkan peringkat Indonesia pada tahun 2009 yang berada di urutan 57.
dengan skor 402 dari total 65 negara. Pada tahun 2009 tersebut, skor memang beranjak naik tetapi peringkatnya tetap turun. Padahal pada tahun 2006, Indonesia berhasil menduduki peringkat membaca ke-48 dengan skor 393 dari 56 negara. Fakta tersebut juga oleh survei 3 tahunan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai minat secara keseluruhan sebaran presentasi masyarakat buta huruf di Indonesia pada tahun 2015 sebagai berikut. Anies Baswedan, sebagaimana dikutip pendapatnya oleh Ad-Dini 2016, menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 masalah yang harus kita cermati terkait minimnya budaya literasi bangsa saat ini, yaitu yang pertama, ketidaksadaran bahwa rendahnya minat baca adalah masalah. 2. Rendahnya kesadaran untuk membaca. Yang ketiga, kurangnya penggiat bidang literasi. Maka, jika memang fakta data sudah dapat dengan jelas untuk membuktikan bahwa rendahnya literasi di Indonesia tidak lagi bisa ditolerir, peran serta segenap lapisan masyarakat harus bisa menjadi anti klimaks. Dalam hal ini perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, para kaum terpelajar, dan seluruh masyarakat pengguna bahasa atau secara lisan untuk dapat memulai menata budaya literasi sebagai bagian dari gaya hidup, bukan lagi sebatas sebagian kecil dari hidup. Maka, jika memang fakta dan data sudah terpapar dengan jelas untuk membuktikan bahwa rendahnya literasi di Indonesia tidak lagi bisa ditolerir, peran serta segenap lapisan masyarakat harus bisa menjadi anti klimaks. Dalam hal ini, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, para kaum terpelajar, dan seluruh masyarakat pengguna bahasa secara lisan untuk dapat mulai menata budaya literasi sebagai bagian dari gaya hidup, bukan lagi sebatas bagian kecil. Oke, baiklah teman-teman, kita masuk ke bab yang ketiga. Saya mendapat dari bab ketiga yang judulnya literasi di sekolah dasar. Yang pertama itu prinsip-prinsip literasi di sekolah dasar. Ada dua sudut pandang utama yang bisa digunakan untuk membahas literasi di tingkat dasar. Sudut pandang pertama adalah literasi yang hadir pada pembelajaran di sekolah dasar, sedangkan yang kedua adalah literasi terkait sukses gerakan literasi di sekolah. Pada bab ini, fokus pembahasan akan dititik beratkan pada literasi dalam konteks pembelajaran di SD, sedangkan literasi yang terkait dengan GLS akan dibahas pada bagian lain dari buku ini. Program literasi di sekolah dasar sebaiknya dilakukan secara berimbang untuk mengembangkan semua jenis keterampilan berbahasa. Artinya, berimbang, program literasi harus mengembangkan kemampuan menyimak, membaca, menulis secara menyeluruh. Beri juga mempunyai makna untuk menggunakan berbagai macam metode. Program literasi di sekolah dasar sebaiknya dilakukan secara berimbang untuk mengembangkan semua jenis keterampilan berbahasa. Artinya, berimbang, program literasi harus mengembangkan kemampuan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara secara menyeluruh. Berimbang juga mempunyai makna untuk menggunakan berbagai macam metode, model, teknik, maupun pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik belajar siswa. Terkait dengan pembelajaran di sekolah, literasi sebagai kegiatan wajib bagi siswa tentu tidak lepas dari kurikulum yang berlaku. Seperti kita ketahui bersama ada 2 kurikulum yang saat ini berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah KTSP, sedangkan yang kedua adalah kurikulum 2013 yang bergeser menjadi kurikulum nasional. Kedua kurikulum tersebut mempunyai ciri khas masing-masing yang menjadi unsur pembeda dalam konteks pembelajaran. KTSP yang secara perlahan akan digantikan merupakan kurikulum yang menggunakan pendekatan tematik tipe WBET dalam pembelajaran di kelas rendah dan tematik tipe konteks T untuk kelas tinggi. Sedangkan kurikulum 2013 menganut pendekatan tematik integratif yang dilaksanakan dengan scientific approach untuk mewujudkan kegiatannya baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Dengan prinsip tematis, pada keduanya tentu pembelajaran literasi di SD harus disajikan lintas kurikulum dan lintas bidang. Namun perlu diingat bahwa lintas kurikulum dan bidang di sini berbeda secara prinsip.
Penjelasan persamaan dan perbedaan prinsip literasi pada KTSP dan kurikulum 2013 disajikan dalam tabel di ini. Tabel 31 persamaan dan perbedaan prinsip literasi ditinjau dari kegiatan terkait kurikulum. Penjelasan secara lengkap tabel di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek keterpaduan antar bidang pada KTSP perwujudan keterpaduan di kelas rendah dan tinggi dibedakan. Untuk kelas rendah menggunakan tematik tipe WBET, sedangkan kelas tinggi menggunakan tematik tipe konteks T. Contoh nyatanya adalah sebagai berikut. Ketika siswa belajar membaca pada tema lingkungan, maka bacaan yang dibaca siswa bisa berisi tentang perbedaan lingkungan, sehat dan tidak sehat, penampakan alam dan perbuatan tak bertanggung jawab dan tidak terhadap pelestarian lingkungan. Dari contoh tersebut, terlihat bahwa kegiatan membaca di kelas rendah pada KTSP tidak harus mengacu pada konten bahasa Indonesia. Misalnya, dongeng sebagai salah satu bentuk sastra Indonesia. Yang kedua, aspek penanggung jawab. Pada KTSP, di kelas rendah guru bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan literasi yang harus dilakukan oleh siswa. Dalam hal ini, pemilihan bahan literasi, penerapan dalam pembelajaran, sampai dengan evaluasi menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh guru kelas. Sedangkan kelas tinggi, semua itu menjadi tanggung jawab masing-masing bidang studi. Yang ketiga, aspek kegiatan literasi pada KTSP di kelas rendah dipusatkan pada tema, sedangkan di kelas tinggi dipusatkan pada bidang gerapan. Yang keempat, aspek waktu. Dari aspek waktu, literasi pada KTSP maupun kurikulum 2013 mempunyai persamaan. Keduanya bisa dilakukan dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Yang kelima, aspek perbedaan tingkat persamaan literasi pada KTSP dan kurikulum 2013. Yang lain adalah pada aspek perbedaan tingkat. Keduanya sama-sama mengandung prinsip literasi, dimulai dari sederhana menuju kompleks, dari membaca, menyimak, membacakan, dan menulis topik sederhana menuju topik yang kompleks. Dan kegiatan yang bersama mengulang sampai pada kegiatan yang kreatif. Masuk yang keenam, aspek bahan sumber. Bahan dan sumber belajar literasi bisa diambil dari manapun. Buku teks, media cetak, elektronik merupakan sumber bahan yang bisa digunakan untuk variasi kegiatan literasi pada KTSP maupun kurikulum 2013. Yang ketujuh, aspek evaluasi. Pada KTSP, evaluasi di kelas tinggi dilakukan secara terpisah per bidang studi, sedangkan pada kurikulum 2013 dilakukan dengan blended. Dan yang diukur dari keduanya adalah keserapan informasi dari kegiatan literasi yang sudah dilakukan pada proses pembelajaran. Masuk yang ke B, perencanaan pembelajaran literasi di SD. Di atas telah dijelaskan tentang persamaan dan perbedaan literasi pada KTSP dan kurikulum 2013. Namun, subbab ini fokus pembahasan akan diarahkan pada literasi lintas bidang yang mengacu pada kegiatan literasi pada kurikulum 2013. Berbicara tentang literasi, telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa literasi merupakan pewujudan dari 4 keterampilan berbahasa yang meliputi keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Pada prinsip setiap kegiatan pembelajaran akan melibatkan 4 keterampilan berbahasa tersebut. Oleh karena itu, literasi akan hadir pada setiap bidang ilmu sebagai sarana untuk transfer of knowledge. Dari penjelasan tersebut jelas terlihat bahwa literasi lintas bidang pasti akan terjadi, sebab pada kegiatan literasi konten yang disajikan bisa terjadi dari berbagai bidang keilmuan. Dengan kata lain, literasi ini disebut juga sebagai multiliterasi, siklus belajar multiliterasi yang di dalamnya menyeratkan banyak pembelajaran multiliterasi secara eksplisit ditawarkan oleh Layer dan Luke yang membagi siklus literasi menjadi 6 tahap. Adapun tahap yang dimaksud secara rinci dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, membaca dan menganalisis unsur cerita. Pada tahap ini, siswa membaca cerita kemudian menganalisis aspek-aspek cerita meliputi kosakata visual yang terdapat dalam cerita dan petunjuk paralelistik yang terdapat dalam cerita.
Pada tahap ini, siswa juga mendiskusikan aspek-aspek naratif meliputi tahapan peristiwa narasi, tokoh, peran, dan perkembangan cerita. Yang kedua, mendiskusikan isi cerita. Pada tahap ini, siswa mendiskusikan karakter yang terdapat cerita, perkembangan tema, dan simpulan atas isi cerita. Selama tahap ini, siswa harus biasakan menggunakan peta pikiran, peta cerita, dan beragam jenis organisasi grafika. Yang ketiga, mengenalkan teks modal dan multimedia. Tahap ini, guru mengetes kemampuan awal yang dimiliki siswa berkenaan dengan gaya belajar dan jenis dasar serta kemampuan literasi multimedia dan media digital. Yang keempat, bekerja kolaborasi. Pada tahap ini, siswa bekerja secara kolaboratif untuk menyajikan pemahaman isi cerita. Yang kelima, monitoring, revisi, dan editing. Pada tahap ini, guru memeriksa pekerjaan siswa. Dan yang keenam, presentasi. Pada tahap ini, siswa mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas atau dibuat dengan presentasi di depan siswa kelas lain dan bahkan orang tua. Kegiatan SOSES memberikan motivasi tersendiri bagi siswa untuk berkarya lebih baik. C. Pelaksanaan. Cukup materi literasi di kelas awal meliputi 4 keterampilan berbahasa yang diwujudkan dalam garis besar materi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama itu keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak di SD kelas awal difokuskan pada menyimak intensif untuk melatihkan sikap menyimak yang baik, menandai hal penting dalam bahan yang disimak, memahami isi bahan simakan dengan batasan 250-500 kata. Yang kedua, keterampilan membaca. Fokus keterampilan membaca di kelas awal adalah membaca lancar yang diwujudkan pada membaca nyaring untuk membaca teknis. Yang ketiga, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara di SD kelas rendah difokuskan pada pembinaan terhadap kemampuan siswa untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan idenya. Keterampilan berbicara di sini masih berkutat pada keterampilan untuk mengungkapkan hal-hal yang berkenan dengan diri dan lingkungan siswa. Yang keempat, keterampilan menulis. Permulaan sebagai keterampilan yang harus dikuasai siswa difokuskan pada dimensi teknis. Artinya, siswa dituntut untuk mampu mengubah simbol bunyi yang didengarkan menjadi simbol graf atau tulis. Contoh kegiatan aktivitas pembelajaran literasi dapat dilihat dari penjelasan di bawah. 1. Guru merencanakan kapan dan berapa lama waktu kegiatan literasi dilakukan dengan merancang perjadwalan atau time. Yang kedua, guru merancang tugas yang harus dilakukan oleh siswa terkait dengan kegiatan literasi, misalnya membaca bebas, menulis kreatif, dan kegiatan lain sesuai dengan jenjang usia siswa. Yang ketiga, guru menugaskan siswa untuk memilih bahan bacaan sesuai tema, tentu dibatasi dengan usia dan jenjang kelas siswa. Yang keempat, guru merancang kegiatan belajar inovatif dan menyenangkan dengan memanfaatkan berbagai strategi, model, dan metode pembelajaran literasi atau teaching strategi. Yang kelima, selanjutnya guru juga merancang tentang kegiatan yang akan dilakukan terkait dengan konteks literasi yang dibelajar. Yang keenam, sedangkan yang terakhir, guru merancang asesmen sesuai dengan keterampilan yang akan diukur. Bagian asesmen dijelaskan pada sub-evaluasi. Yang ketujuh, dalam literasi Serafini 2001 menyatakan bahwa penilaian merupakan proses inquiry yang diterapkan oleh guru dalam rangka memperoleh informasi mengenai keberhasilan mengajarnya. Penilaian memiliki prinsip pokok sebagai berikut. A. Penilaian adalah proses. Yang kedua, penilaian merupakan pengumpulan data. C. Penilaian dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas suatu program. Yang D. Penilaian harus fokus pada pembelajaran siswa dan hasilnya. Pada dasarnya, penilaian bukan A. akhir dari suatu tujuan. Yang B. kegiatan suatu kali langsung selesai. Yang C. informasi satu-satunya yang
yang digunakan dalam mengambil keputusan. Untuk lebih jelasnya, teknik tes dalam setiap keterampilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan menyimak. Menyimak merupakan kegiatan bersifat reseptif. Tes menyimak dilakukan untuk mengukur seberapa berhasilnya individu menangkap bahan yang disimak. Dalam hal ini, menyimak akan sangat erat kaitannya dengan informasi yang mampu ditangkap oleh individu dengan batasan karakteristik belajar dan usia. Yang B, keterampilan membaca. Keterampilan membaca mempunyai karakteristik yang unik. Di satu sisi, membaca merupakan keterampilan reseptif seperti halnya menyimak, namun ketika membaca estetis sampai pada konteks membacakan untuk orang lain. Misalnya puisi, keterampilan ini seolah-olah berubah menjadi produktif. Berkaitan dengan hal itu, maka membaca bisa diukur pada aspek pemahaman, bisa juga diukur dari aspek penampilan. Secara lebih jelasnya, di bawah ini disajikan contoh analisis tes membaca. Dari tabel 3.3 dari buku yang saya review, analisis tes membaca. Yang C, keterampilan berbicara berbeda dengan dua keterampilan sebelumnya. Keterampilan berbicara adalah keterampilan bahasa yang bersifat produktif. Materi yang sangat penting dalam keterampilan berbicara adalah penguasaan seni berbicara dan berkomunikasi. Untuk itu, tes bicara seharusnya diarahkan pada penguasaan seni berbicara dan berkomunikasi sesuai dengan jenjang dan usia siswa. Yang kedua, teknik non-tes. Teknik non-tes pada evaluasi kemampuan literasi ditunjukkan untuk sikap-sikap yang membangun literasi seperti halnya ketekunan, sikap duduk, kedisiplinan, keazegan, dan lain sebagainya. Aspek-aspek tersebut diturunkan dari 8 karakter yang lazim dibahas dalam dunia pendidikan. Kita sekarang masuk ke bab yang keempat, pembelajaran literasi. Yang bab keempat, pembelajaran literasi inovatif, yang bagiannya yang pertama itu strategi pembelajaran literasi. Strategi pembelajaran erat kaitannya dengan keberhasilan proses pembelajaran. Untuk menciptakan pembelajaran literasi yang efektif di sekolah perlu penggunaan strategi yang variatif. Secara umum, strategi pembelajaran literasi dapat bersifat mengintegrasikan 4 keterampilan literasi atau terfokus pada satu keterampilan literasi tertentu. Satu strategi terintegrasi. Strategi ini mengintegrasikan beberapa keterampilan literasi dengan arahan dan bimbingan guru. Beberapa rumusan strategi pembelajaran literasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, literatur sirkelas. Literatur sirkelas merupakan strategi pembelajaran literatur yang dilandasi konsep belajar sambil bekerja. Literasi word station. Literasi word station merupakan strategi pembelajaran literasi yang dilaksanakan dengan manfaat karya di dalam kelas. Kita masuk ke bab kelima, sastra lokal dalam literasi. Yang pertama itu bagiannya hakikat sastra lokal. Sastra lokal, sastra merupakan salah satu produk budaya yang dihasilkan oleh masyarakat. Perkembangan sastra identik dengan perkembangan seni dan ilmu pengetahuan di masyarakat. Sebagai bagian integral dari produk budaya, sastra berkembang sesuai dengan karakteristik subjek budaya, yaitu masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Tius 1984 mungkin terlepas dari sedikit banyaknya mengenai kebudayaan latar belakangi karya sastra. Hubungan tersebut memang tidak langsung terungkap hanya dari sistem kembang atau sistem bahasanya. Maka sangat dikatakan bahwa sastra melibatkan konvensi budaya. Karya sastra adalah suatu bentuk dari hasil seni kreatif yang objeknya adalah manusia, kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Ditinjau dari segi penciptaannya, karya sastra merupakan ekspresi pengarang yang berisi ajaran yang hendak disampaikan kepada pembacanya. Dalam sastra dikenal istilah
mimesis yang berarti pencerminan kehidupan masyarakat. Mimesis dalam bahasa Yunani dimaknai secara harfiah sebagai ziplakan. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-6. Gerakan literasi berbasis sastra lokal. Bagian yang pertama, sejarah gerakan literasi di sekolah. Dalam misi untuk menjadikan Indonesia lebih baik, budaya literasinya, pembiasaan gemar membaca dan menulis sejak dini merupakan keharusan yang tidak boleh tidak dilakukan. Demi mewujudkan manusia yang memiliki intelektualitas yang tinggi serta berintegritas, manusia secara personal tidak cukup hanya mampu secara intelektual, tetapi juga psikologis, sosial, dan vokasional. Salah satunya adalah dengan mampu menguasai kompetensi membaca dan menulis dengan baik. Dua kompetensi tersebut merupakan dua hal utama yang menjadi pintu gerbang masuknya beragam informasi aktual di area yang serba cepat ini. Seseorang dikatakan mampu berliterasi minimal adalah jika orang tersebut mampu membaca dan menulis. Sedangkan seseorang dikatakan menjadi bagian dari budaya literasi adalah jika ia mampu menjadikan membaca dan menulis tidak hanya sebuah kewajiban yang integral dengan pendidikan, tetapi sudah menjadi bagian dari kebutuhan. Sebab itu, untuk mampu berliterasi yang baik, seseorang harus melalui serangkaian proses pendidikan. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-7, implementasi pembelajaran literasi dengan sastra lokal. Bagiannya yang pertama itu A. Skenario pembelajaran. Dalam hakikat skenario pembelajaran, secara umum, skenario bisa diartikan sebagai rancangan kegiatan yang akan dilakukan dengan mendasarkan pada kemungkinan. Pada kemungkinan yang akan terjadi pada suatu kegiatan. Jadi, skenario adalah sebuah gambaran yang konsisten tentang berbagai kemungkinan atau keadaan yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Dalam konteks pembelajaran, skenario merupakan sesuatu yang dirancang secara cermat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah tujuan belajar. Pembelajaran merupakan proses komunikatif aktif antara belajar, guru, dan siswa dalam rangka bertukar informasi. Kita masuk ke bab 8. Sastra lokal di daerah Magetan dan sekitarnya. Teman-teman, dalam bab ini disajikan folklore yang berkembang di daerah Magetan dan sekitarnya yang bisa menjadi bahan acuan guru SD kelas tinggi untuk membelajarkan literasi berkarakter kepada siswa. Di sini di bab 8 ada bermacam-macam cerita rakyat, salah satunya asal-usul sumur, tua, sakji, kekejaman PKI atau monumen Soko. Baiklah teman-teman, sekianlah dari video saya mereview buku. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.